pekerja-pekerja kecil, buruh-buruh ya, mereka tentunya tidak bisa kerja. Karena mereka kalau hari itu kerja, ya mereka hari itu dapat uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi bro. Ketemu lagi, bro ya. Terus bro ya. Social distancing bro. Oh, Social yes. distancing. Sesuai dengan slogan kita. Tayangannya beda bro. Cuman Iya. baju kita tetap Tetap sama. Gimana Oke. kabar bro? Alhamdulillah sehat, bro. Alhamdulillah bagus. Baik ya. Antum gimana, bro? Bagus bro. Bro, Walaupun beberapa detik kita sudah nanya tuh tanya lagi ya tanya. kan? Karena videonya beda bro. Iya. Kontennya beda lagi ya. Oke. Oke. Selamat datang kembali teman-temannya Takdir dari Sabana di channel YouTube saya. Iya. Dalam program baru Podcast Wahinian. Wahinian. Oke. Nah, ini Namanya aja Wahinian kan, Bro? pasti Tentu kita bahas informasi berita yang sekarang. Yang sekarang Wahinian itu kan bahasa Banjar, Wahini Bro. Banjar ya. Wahini itu kata orang Banjar sekarang. Sekarang tuh kata orang Jakarta, Bro. Jakarta. Kalau orang Banjar Wahinian. Wahinian. Wahini, Pak? Jadi kita ngomong-ngomong kita promo juga, Bro. Iya. Kita punya situs portal berita ya, Bro. Iya. Apa, Bro? Wahinian.com. Oh, iya. Selamat ya. Dicek. Iya. Luar biasa nih ya. Wahinian. Ini sangat menginspirasi, edukasi juga. Itu pimpinan redaksi kan, Bro? Waduh. Iya kan? Wah. Kok bisa, bro ya? Jadi berita-berita yang ada di wahinian.com itu Iya. antum yang nulisnya kan. Insya Allah. Kalau saya cuman Oh, itu bosnya, bro ya. nengok, oh ada berita baru ya udah kita lihat yang luar biasa. Tapi ini berita baru ya, bro ya. Berita baru nih, Bro. Berita baru. Kira-kira apa nih? Kita akan bahas berita yang lagi Viral, Bro. Wabah COVID-19 Wah, ngeri nih. yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Semua Semoga negara. ya kita berdoa dulu, Bro, semoga Amin. kita keluarga dan semua teman-teman dan semua masyarakat di dunia, Indonesia, dunia dunia. sehat, Amin. terlindung dari wabah Iya. ini, dan yang sudah positif terkonfirmasi mudahan segera sembuh, dan yang sudah wafat mudah-mudahan menjadi wafat syahid, Bu ya. Iya. Karena syahid itu, Bro, Amin. dan dibalas Allah dengan surganya, amin. Amin. Oke, Bro, kita ngomong-ngomong, kita kan warga Banjar, Bro. Nah, pasti. Kita fokus ke Kalimantan Selatan aja, Bro. Baiklah. Kalau seperti itu kira-kira apa nih, bro? Kita mungkin kalau kita keluar rumah, kita ini kan dihimbau pemerintah untuk Iya, untuk standby di rumah, Bro. Iya, at home ya. At home. At home, stay Itu at bahasa home. Inggris sih, Bro. Iya. Apa artinya, Bro? Bagana di rumah. Bagana di rumah. Jadi kita semua Bagana disuruh di rumah aja. bagana di rumah. Efek, Bro. Efek ada himbauan tersebut. Ya. Pengusaha-pengusaha kecil, bukan pengusaha ya, Bro ya. Pekerja-pekerja kecil, kuli-kuli bangunan, pedagang kecil, itu terkena dampak yang sangat dalam, Bro. Dampak yang sangat besar terhadap perekonomian mereka, Bro. Iya. Bagaimana itu, Bro? Jadi perekonomian sekarang kita ini, kalau kita bicara tentang perekonomian secara global, bro ya, Global. semua orang pasti yang namanya mengeluh. Iya. Apalagi sebagian ibu kota kita sudah yang namanya ada lockdown ya. Jadi masyarakat untuk stay di rumah, diam di rumah. Pastinya perekonomian kita ini sangat berdampak sekali terhadap masyarakat yang ya istilahnya itu para pekerja-pekerja kecil, buruh-buruh ya. Mereka tentunya tidak bisa kerja. Karena mereka kalau hari itu kerja, ya mereka hari itu dapat uang gitu. Nah, jadi beda lagi kasusnya tentunya dengan pengusaha-pengusaha besar. Jadi dampak ekonomi ketika wabah ini adalah sangat merubah, sangat sekali. Jadi mereka yang pekerja itu, ya mereka harus mau tidak mau akan tetap keluar rumah. Mereka harus mencari makan untuk anak dan istri mereka. Jadi ini sangat berdampak sekali para ojek online ya, ojol yang pastinya tukang beca juga. Mereka mengayuh rezeki itu setiap hari kalau mereka ada
ada penumpang, pedagang pedagang makanan ya. Ya, terus tidak hanya itu sebenarnya ya, semuanya juga mempunyai efek itu. Iya, pedagang-pedagang di pasar juga sudah mulai jadi orang sepi, bro. Iya. Kalau kita lihat beberapa pasar, ya seperti mal-mal juga, itu yang buka bro cuman formatnya sudah. Swalayan aja ya, swalayannya saja. Jadi kalau pasar-pasar tradisional itu cuma sebagian. Iya. Jadi ada sebagian dan sepi masyarakat ya pasti sepi, itu pasti. Masyarakat juga antisipasi juga. Ya mungkin beli makanan yang perlu-perlu saja lah. Seperti itu. Ini sangat dampaknya terhadap perekonomian, bukan saja kita khusus Provinsi Kalimantan Selatan ya, tetapi ini dampak dunia juga pastinya. Iya. Bagaimana kalau orang nggak makan ya pasti keluar kan? Iya. Cari makan. Ini. Dan terus dampak yang pastinya akan perekonomian itu akan merosot, bro. Iya. Ya kan? Di semua lini pastinya. Semua lini. Ya kan? Bukan saja dari anak sekolah. Anak sekolah kan pastinya biasanya kan keluar biasa ya. Iya. Nah, pastinya situ. Mungkin gitu, bro. Iya, Dampak gitu. Tadi sore, bro, saya ke pasar kan. Ke pasar dekat rumah, pasar pinggir jalan. Ya. Jadi saya ketemu dengan acil yang tua. Beliau pedagang makanan ringan di sekolahan. Jadi hampir selama liburan, bro, jelas lah selama diliburkan sekolah kan. Betul. Mungkin tidak tahu kapan itu turunnya kembali. Iya. Ditambah lagi beberapa hari ke depan juga Ramadan. Sebentar libur lagi. Iya. Jadi dia cerita tabungan dia sekarang sudah habis, bro. Ada tanggungan anak sekolah. Iya. Bayar beli paket internet kan sekarang beli paket online, bro. Online ya. Iya. Serba online ya. Jadi acil tersebut kita sebagai anggaplah orang yang berpenghasilan tetap ya, bro ya. Penghasilan tetap juga merasa miris ya. Merasa kasihan sekali, bro. Nah, seharusnya pemerintah ini seperti apa, bro? Memperhatikan gak, bro? Rakyat itu kan rakyat kecil yang penghasilan tidak tetap. Seharusnya kan pemerintah terjun langsung. Entah itu berbuat apa agar acil seperti itu bisa. Iya, karena dampaknya ketika otak pikiran sedang kacau, dampaknya berpengaruh juga pada kesehatan mereka, bro. Betul. Jadi sebagai kepala pemerintahan ya, sebagai pemerintah itu seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Bukan kemudahan artinya ekonomi masyarakat itu otomatis ini juga akan berpengaruh, bro ya. Terhadap ya kita bilang ini ada sebuah wabah ya. Nah, jadi perekonomian pastinya masyarakat juga akan mengeluh. Nah, sebagai seorang pemerintah tentunya kita sebagai masukan sebagai warga ya, terus kita sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat awam, kalau boleh memberikan pandangan kepada atau masukan kepada pemerintah, tentunya pemerintah harus turun tangan, memberikan misalnya sembako murah atau pasar murah, subsidi ya, atau kalau masyarakat yang memang tidak mampu ya dikasih. Ya seperti pastinya peralatan rumah, paket makanan, misalnya lengkap. Beras ya, minyak dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya sangat peran pemerintah di sini sangat dilihat ya. Apakah pemerintah itu terjun tangan dan atau tidak. Tapi kita yakin Provinsi Kalimantan Selatan ketika kita sentuh pemerintahnya, kita yakin pemerintah akan terjun. Dan kita yakin juga masyarakat yang mampu, mudah-mudahan beliau terketuk hati untuk mau membantu ya. Jadi kita saling kerja sama antara pemerintah dan orang-orang yang masyarakat yang mampu, bro ya. Benar. Karena kita kasihan juga melihat masyarakat yang seperti itu, jika itu terjadi pada kita bagaimana? Seperti itu. Benar. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat, saya yakin ketika masyarakat itu diajak pemerintah diajak ngobrol, terus bagaimana solusinya, saya yakin pemerintah akan terjun.
perlu kerjasama antara orang yang kaya dengan pemerintahan, bro ya, atau lembaga-lembaga tertentu yang mengatasi masalah ini. Iya. Misalkan ada lazismu, ya kan. Terus ada lagi apa ya yang dari pokoknya yang lain badan amil zakat ya. Yang yang memang amilnya bertugas untuk ini, ya kan. Tugas mereka itu apa? Orang-orang kaya ya kalau misalkan tidak ada waktu memberikan hartanya untuk mereka membagi-bagikan ke jalan-jalan, ke rumah-rumah, door to door, silakan hartanya serahkan kepada amil-amil tersebut. Betul. Biarkan amil-amil yang membagikan kembali. Karena amil itu selain berpengalaman dia, tahu hukum, juga mengerti masalah ini karena memang kerjaannya mengatasi orang-orang miskin. Betul. Iya, jadi kalau kita melihat terutamanya Provinsi Kalimantan Selatan sudah banyak lembaga-lembaga yang terjun ke masyarakat ya. Iya. Jadi sebenarnya perlu juga terutamanya bagi kita ya sebagai masyarakat, tentunya kita memberikan masukan saja sebenarnya pada pemerintah, dan kita sebagai masyarakat juga kalau bisa diajak kerjasama dalam media atau lembaga-lembaga lajis tadi ya. Semuanya sebenarnya dirangkul, semua lembaga kita panggil, kita data masyarakat yang kurang mampu, apa kekurangannya, yuk kita bantu mereka. Kita bantu mereka apa kebutuhan mereka. Kalau kita sekedar diam saja, wah berarti kita melihatkan masyarakat kita yang ada di sekeliling kita, mati kelaparan, bro. Jadi kalau seperti itu ini sangat dibiarkan. Iya, sangat. Sebenarnya kalau saya boleh ikut saran juga, bro, mungkin pemerintah ini memanajemen lazis atau lembaga zakat yang lainnya dipanggil semua, mulai dari kantor layanan atau yang lebih tingginya, kantor daerah atau kantor wilayahnya, dipanggil oleh pemerintah, dirangkul, diajak diskusi, dibagi tugas. Ini di wilayah sini, wilayahnya ya, lajismu di wilayah sini, kemudian lembaga yang lain di wilayah sini. Jadi memang ada tugas tersendiri, bro. Betul. Jadi kalau misalkan wilayah yang sudah dibagi itu kelaparan, tanggung jawab ini kita sudah serahkan ke sini, dana pemerintah dikucurkan segini banyaknya untuk ini. Tanggung jawab dia, bro. Iya. Mungkin kita ngerti, mungkin petugas pemerintahan juga orangnya terbatas. Iya, betul. Mungkin dengan kita mengajak lembaga-lembaga zakat atau relawan-relawan yang berada di dalamnya, pemerintah kan terbantu, bro. Pemerintah mungkin kalau dengan kondisi petugas yang terbatas, memanajemen saja, bro. Betul. Memanajemen, misalkan di Banjarmasin perlu sembako murah. Murah tuh bukan murah 5.000 beda yang pasar, bro. Iya, pasti. Murah tuh harus lebih murah, miring. Iya. Artinya masyarakat mampu untuk membeli, bro ya. Misalkan masyarakat bawa uang 10.000, dapat beras 10 kilo, dapat beras, dapat minyak, dapat telur. Iya. Wah, itu luar biasa. Itu namanya murah. Kalau sementara kita yang ada di kita, harganya cuman beda beberapa ribu, 1.000, 2.000. Itu bukan pasar murah namanya. Pasar murah. Iya. Itu penyebab memangkas keuntungan. Iya, betul. Ya kan, bro? Mengembalikan. Ya, jadi kalau kita lihat ini tentunya kita berikan masukan juga kepada pemerintah. Baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Terutamanya memberantas kemiskinan ini. Jadi kalau kita kerjasama per wilayah, terutamanya wilayah Kalimantan Selatan, bersinergi dengan lembaga-lembaga membantu amil zakat ini, ketika amil zakat itu diberikan kepercayaan oleh pemerintah, ketika tidak dibagikan, pemerintah boleh mengambil. Artinya mengambil itu, kamu tidak selesai ini, tidak habis nih, semua warga tidak terayomi, tidak diberikan lagi bantuan. Nah, jadi saran kita kepada pemerintah adalah, kalau ini semua lembaga-lembaga itu diajak kerjasama, jadi per wilayah seperti antum bilang tadi, maka semua masyarakat atau warganya yang miskin ya, artinya di bawah dari tidak mampu itu maka akan insya Allah beres, selesai. Nggak ada yang nggak makan, bro. Saya yakin. Pemerintah menghimbau di rumah saja warga miskin. Udah mereka di rumah. Beras penuh. Jadi badan-badan itu amil-amil itu akan bergerak, bro, akan bergerak ke rumah-rumah mereka membagikan. Karena kita sudah melihat ya beberapa kenyataan, beberapa badan amil zakat
yang tentunya di Banjarmasin ini banyak bergerak. Iya, cuman itu aja. Betul. Manajemennya. Betul. Ada yang tertumpuk, ada yang sudah Iya. dapat lagi dari Betul, yang lain, betul, dapat lagi ya kan di manajemen mungkin. Iya, sebenarnya kita di beberapa media juga kita melihat ya orang-orang yang mempunyai kelebihan uang. Iya, Artinya orang-orang yang mampu Iya. itu sebenarnya harus terenyuh juga membantu masyarakat yang memang penghasilannya sangat rendah. Iya, iya. Ya ini juga sangat mengedukasi, bro ya. Iya. Jadi bukan saja pemerintah mungkin anggarannya juga terbatas. Seperti apa yang harus dipangkas-pangkas Iya, ya. iya, iya. Nah, tetapi sebagai warga yang mampu, kita Iya. juga harus sesama manusia yang perlu makan itu juga harus kita sentuh. Iya, iya. Nah, benar. jadi Banjarmasin masih ada orang-orang kaya gitu. Iya, banyak, Bro. Kalau kita bicara kekayaan Kalimantan Selatan ya nggak perlu diragukan lagi. Tidak kan, Bro? perlu diragukan lagi pasti. Kita sudah tahu ya Sudah tahu bahwa warga wilayah kita ini wilayah kaya, kaya. batu bara, Iya, intan, betul. emas, dan yang lainnya. Bro. Iya, betul. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi bro harta kekayaan. Orang-orangnya juga religius ya. Religius. Juga agamis ya. Ya kita berharap bro. Kita berharap dari pemerintah memanajemen dengan benar, mengajak merangkul semua relawan-relawan baik dari amil zakat atau lain sebagainya dirangkul di manajemen, dibagi tugas. Betul. Semua relawan dibagi tugas per lokasi. Pemerintah tugasnya memantau, memberikan kucuran dana ya kan kepada mereka yang kerja, dan pemerintah juga harus menyediakan paket sembako murah bro, bukan mengurangin untungan ya. Betul. Kalau yang kurangnya 1.000 2.000 itu kan cuma memangkas keuntungan kan. Iya. Jadi murah itu maksudnya adalah masyarakat itu bisa membeli sesuai dengan kemampuan. Iya benar. Misalkan Artinya murah masyarakat itu ya? bawa 10.000 ya kan, dapat beras 10 kilo misalkan ya kan. Betul. Dapat telur, dapat minyak, Iya. udah. Jadi keperluannya itu tercukupi dengan untuk bayar 1 minggu ya. Untuk bayar 10.000. Betul. Ya kita berharap sih pemerintah kita terutamanya Provinsi Kalimantan Selatan ya. Iya. Saya yakin orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mempunyai kelebihan uang, saya yakin kita masih banyak kok ya. Iya. Jadi mungkin setelah melihat video ini beliau akan tersentuh, terketuk hati beliau ya untuk berpartisipasi. Yuk kita bantu. Iya benar. Masih banyak ya warga-warga kita yang tidak mampu dari segi hal material. Oh, itu sangat banyak bro. Iya bro. Iya. Saya pagi tadi ke pasar bingung bro. Kasian ya. Bahas masalah ini tuh dengan siapa gitu nah. Karena ini masalah yang perlu kita publikasikan, diselesaikan bersama-sama. Iya, bukan masyarakat kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa bro ya. Biasa. Sangat tentunya ya mungkin kita punya keterbatasan juga dari segi hal material. Pastinya juga bagaimana cara kita untuk membantu mereka. Nah itu gitu. Bantu mereka. Yang pastinya kita mengedukasi di sini untuk menyentuh hati-hati orang yang para dermawan untuk yuk kita bergabung, yuk kita bantu gitu. Betul. Untuk melihat itu gitu.